Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Pegas kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Pegas ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha gas, dan sumber income-nya pasti berasal dari penjualan gasnya. Dan terkait segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya menemukan adanya kasus hukum pajak, dan ini yang membuat laporan keuangannya merugi. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Pertamina sebesar 56,96%, masyarakat sebesar 43,04%, dan negara sebesar 1 lembar atau 0,000%. Oke teman-teman, kita bisa lihat dari segi pendapatannya dari 2014 sampai 2020 sebenarnya cukup beragam ya teman-teman. Dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan dari segi pendapatan sebesar 23,9%. Terus dari segi net profitnya cukup konsisten mengalami penurunan, dan 2019 dengan 2020 mengalami kerugian yang cukup dalam ya teman-teman, yaitu di sekitar 3,7 T, dan ini mengalami penurunan dari segi persentasenya sebesar 493,8%. Dan teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2019 untuk dari Pegas ini belum pernah mengalami kerugian ya secara tahunan, tetapi di 2020 sudah mengalami kerugian, dan kerugiannya cukup dalam. Terus untuk dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,7%. Untuk dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 12,3%. Untuk dari segi modalnya cukup konsisten mengalami penurunan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 7,3%. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM atau net profit margin. Untuk 2020 ini minus ya untuk dari segi MPM-nya. Jadi untuk MPM, EPS sama PER-nya tidak bisa kita gunakan. Tetapi kalau kita lihat secara histori, untuk dari harga sahamnya pun dari 2014 sampai dengan 2020 ini selalu mengalami penurunan ya dari segi harga. Terus untuk dari segi kinerjanya juga teman-teman bisa lihat dari net profit-nya yang dari tinggi terus mengalami penurunan. Terus untuk dari segi book value-nya, untuk book value sekarang di 1720, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 1320, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,77 kali. Jadi untuk dari segi PBV memang masih di bawah 1. Dan kalau kita lihat secara historinya, untuk dari PBV-nya juga 2014 paling tinggi di 2,71, tetapi dari berjalannya waktu selalu mengalami penurunan, dan di 2020 ini sampai PBV-nya masih di bawah 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,55 kali, dan ini tinggi ya teman-teman, yang dimana kalau kita lihat secara histori, untuk DER kali ini memang mencapai yang tertinggi lagi, yaitu di 1,55 kali, sedangkan yang tertinggi kedua di 2018 di 1,48 kali. Terus untuk ROE dan ROA-nya tidak bisa kita gunakan untuk analisa, karena untuk 2020 ini mengalami minus, dan karena net profit-nya minus, jadi ROE-nya pasti minus ya teman-teman. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1320, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value dari Pegas ini sekitar Rp1.000. Jadi masih memiliki margin of safety minus 24%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama terkait dari produk dan jasa, saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini perusahaan negara, dan cukup bisa dikatakan monopoli ya teman-teman, yaitu bergerak di bidang gas, dan menurut saya sih perusahaan ini mampu ya bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk dari segi GCG saya berikan no, karena walaupun memiliki pemegang saham mayoritas, tetapi sedang ada kasus hukum yang kasus hukum pajak ya teman-teman, yang itu yang membuat perusahaan mengalami kerugian. Terus untuk dari segi revenue saya berikan oke walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya belum signifikan. Tetapi kalau untuk net profitnya saya berikan no, karena penurunannya sudah membuat sampai perusahaan itu minus ya teman-teman. Jadi itu alasan saya berikan no untuk net profitnya. Untuk dari segi aset saya berikan oke mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga juga sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no.
Untuk ROE saya berikan status no karena negatif. Untuk marginal safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Pegas masih cukup royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 5:11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Pegas ini? Tidak ya teman-teman, karena secara fundamental maupun secara valuasinya sudah sangat tidak menarik lagi. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan teman-teman, saya ada grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.